Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito hari ini dengan tema blefaritis. Kita langsung lanjutkan ke Dokter Nadia terkait dengan komplikasi ini juga dokter. Tadi kan diiming-imingkan konon katanya kalau terkena bintitan itu menular. Nah, bagaimana dengan blefaritis ini sendiri, dokter? Baik, kalau sering yang kita tahu atau sering dengar mungkin ya, bukan tahu. Nanti kalau misalnya ada sakit mata itu bisa menular. Nah, terkadang itu kalau teman kita sakit mata tuh kayak dikucilkan ya. Jangan deket-deket. Iya, jangan deket-deket, nanti tertular. Sebenarnya kalau untuk penyakit-penyakit mata ini dia tidak menular melalui, ibaratnya tidak melalui udara atau tidak melalui kita saling melihat atau saling berpandang, itu tidak. Tetapi bisa jadi kalau misalnya kita tuh kan suka ngucek-ngucek mata, makanya ketika kita sakit mata itu tidak diharamkan mungkin ya untuk mengucek-ngucek. Tidak dianjurkan ya. Tidak dianjurkan. Ibaratnya saking ininya tidak dianjurkan untuk mengucek-ngucek mata, karena yang dikhawatirkan yang pertama tangan kita kotor. Terus juga takutnya juga infeksi-infeksi bakteri yang ada di mata kita ini bisa menempel ulang di tangan kita. Terus kita kan juga tidak bisa menjamin, kita selalu mencuci tangan ketika sudah mengucek mata ataupun memegang yang lain. Nanti misalnya kita megang megang gelas nih, terus teman kita megang juga setelahnya. Nah, itu bisa jadi merupakan salah satu tempat berpindahnya bakteri ke mata teman kita, seperti itu. Sebenarnya dia penularannya itu karena sama-sama penyebabnya itu bakteri yang mungkin dari hal-hal yang kita pegang. Oh, artinya bukan perantara dari kontak mata ya, tatap mata saya gitu, bukan ya dokter? Apalagi udah pakai kacamata masih juga nggak mau kita lihat kan? Karena sering dikucilkan gitu ya, jangan melihat yang lagi sakit mata. Padahal tidak seperti itu penularannya. Baik, kita lanjutkan ke materi ya dokter. Untuk tata laksana atau mungkin sering kita sebut dengan terapi atau pengobatan pada blefaritis ini, yang pertama kali yang bisa kita lakukan di rumah itu dikompres hangat. Jadi menggunakan handuk kecil, terus kita rendam sedikit dengan air hangat ya, jangan air panas, nanti melepuh juga matanya. Jadi bahaya lagi ya dokter ya. Jadi dikompres hangat itu sekitar 5-10 menit dengan pelan, nggak usah ditekan banget, ditempelin dengan lembut di area mata yang sakit sekitar 5-10 menit sebanyak 2-4 kali, itu tidak apa-apa. Terus pembersihan kelopak mata bisa dengan tisu dan lain-lain. Terus juga bisa untuk mengekskresikan kelenjar meibom atau kelenjar dari minyaknya ini, bisa kita lakukan pijat kelopak mata, mungkin untuk mata-mata lelah, tapi bukan ditekan-tekan, bukan kayak pijit-pijit biasa. Biasanya itu di bagian area alis ini, di sini diputer-puter aja sedikit, terus di bagian bawah alis ini sama di sudut sini. Jadi jangan dikutuk ya dokter, bukan ya? Bola matanya mentang-mentang pijit bola mata. Betul. Tetapi di bagian sini 3 titik aja, di bagian atas bawah alis sama di sudut mata sini. Nah, jadi untuk merilekskan juga dan membuat juga si kelenjar minyak atau meibom ini tadi berfungsi juga dengan baik gitu. Karena kan tadi kan ada penyumbatan kan. Terus untuk pengobatannya itu bisa menggunakan antibiotik jika memang dicurigai penyebabnya itu adalah bakteri. Tetapi untuk pengobatan antibiotik itu seperti yang kita tahu kan harus melalui resep dokter ya. Tidak sembarangan. Benar, ya dokter. Sebenarnya tidak boleh sembarangan, karena takutnya nanti ketika obatnya harusnya mempan atau manjur dengan antibiotik tertentu, ketika antibiotiknya digunakan terus-terusan dan tidak selesai atau tidak tuntas, itu dapat menyebabkan resisten. Nah, jadi antibiotiknya itu nanti akan dinilai apakah sakit matanya ini cukup dengan antibiotik yang dosisnya rendah atau memang harus dosis yang tinggi, apakah cukup menggunakan dengan salep saja atau memang digunakan antibiotik minum juga, karena untuk penyembuhan infeksi bakterinya secara menyeluruh. Terus juga bisa menggunakan salep steroid
Steroid topikal itu untuk meredakan keluhan dari mata kemerahannya ataupun mata bengkaknya, atau mungkin nanti berdasarkan penilaian dari dokternya sendiri itu apakah memang butuh kombinasi dari dua antibiotik dan steroid ini, jadi tidak double-double kan disalepin, jadi cukup dalam satu salep aja. Intinya juga harus tetap anjuran dokter. Benar sekali, karena itu kan supaya pengobatannya lebih tuntas saja. Nah, terus ternyata banyak juga disarankan untuk meningkatkan konsumsi omega 3 untuk untuk supaya penyembuhannya lebih baik. Nah, omega 3 ini terdapat banyak dalam minyak ikan. Tetapi kan minyak-minyak ikan ini kan sudah banyak juga tuh dalam bentuk kapsul. Jadi mungkin nanti bisa dicari di apotik ataupun toko-toko kesehatan minyak-minyak ikan yang mengandung omega 3. Dan juga disarankan untuk mengurangi omega 6. Ternyata omega 6 ini banyak di makanan cepat saji. Junk Nah, food. benar. Karena kenapa? Mungkin kan si blefaritis ini kan dia menyebabkan luka juga, krusta dan lain-lain. Sedangkan seperti yang kita tahu, untuk penyembuhan luka itu sangat-sangat bagus kita konsumsi yang namanya protein. Nah, sedangkan di protein itu banyak sekali nih terdapat dalam minyak ikan juga, salah satunya dari omega 3. Sehingga bisa kita gunakan atau kita konsumsi si omega 3 ini. Dan omega 6 ini kan karena makanan-makanan cepat saji ini kan terkadang makanan-makanan yang sudah lama diproduksi, disimpan berbulan-bulan dan lain-lain. Mungkin bisa kita ganti juga pola hidupnya menjadi pola hidup sehat supaya penyakit-penyakit juga tidak mudah terserang di tubuh kita dan bakteri-bakteri juga tidak mudah berkembang pada tubuh kita, seperti itu. Untuk tips hygiene, tips hygiene kelopak mata. Untuk memulainya itu bisa yang tadi aku bilangin, kompres hangat dan bersih untuk melunakkan residu yang menyumbat kelenjar mebom untuk mensekresikan minyak dalam kelopak mata. Tuh, cuci dulu ya kedua tangannya, jangan langsung ambil aja nanti handuknya. Terus menggunakan air hangat, tempatkan di atas kelopak mata yang tertutup selama beberapa menit. Terus gosok perlahan dari tepi kelopak mata Anda dengan kain handuk sebelum membuka mata Anda. Jangan menekan terlalu keras ya. Nanti ada penyakit yang lain juga nanti kalau terlalu terlalu keras. Tuh, untuk pencegahan dari blefaritis itu sendiri, yaitu cuci tangan sebelum menyentuh mata. Itu yang pastinya kan. Udah paling basic ya, Udah paling basic karena kan mata itu kan merupakan selaput, mukosa dan lain-lain. Dia lebih sensitif dibanding wajah. Ya wajah aja wajah yang lumayan tebal jaga banget ya, dokternya, wajah mata. Jerawat gitu-gitu yang ditakutkan kan. Baik. Terus sebelum kita lanjutkan dokter, kita tahan terlebih dahulu pemirsa. Kita akan berada di segmen terakhir, tapi jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.